Mati kutu. Gunakan cara ini, seseram apapun debt collector pinjol itu tidak akan berani untuk meneror dan mengganggu Anda. Saya jamin itu, silakan Anda buktikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengklik video saya ini dan tentunya yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran selalu rezeki dan aktivitasnya. Amin. Oke. Nah, ini menarik ya guys di konten saya kali ini guys ya. Seperti kita ketahui ya, OJK telah menerbitkan sebuah peraturan gitu ya, peraturan yang memang kalau menurut saya sih membuat aplikasi pinjol itu menjadi harus bekerja keras gitu ya, bekerja keras. Nah, sehubung dengan belum terbitnya ya sebuah peraturan yang mengharuskan ya sebuah pinjaman online itu tidak menggunakan debt collector, itu kan belum ada. Nah, dengan peraturan yang baru gitu ya, yang baru keluar gitu, yang ya saya rasa sih itu sangat-sangat ketat, membuat sebuah aplikasi pinjaman online ya itu semakin menggila gitu. Maksudnya semakin menggila bagaimana? Semakin mereka menekan debt collectornya agar bisa untuk bisa menagih dari tunggakan dari para nasabahnya gitu. Itu pasti guys. Nah, ini harus kalian ketahui guys. Dengan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh OJK, jadi membuat sebuah perusahaan pinjol ya, khususnya yang terdaftar di OJK itu semakin menggila guys. Mereka harus bekerja keras tentunya dengan mengeksplor ya debt collector mereka untuk menagih para nasabah-nasabah mereka yang mungkin mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman online-nya gitu ya. Nah, itu tak jarang kita ketemui saat ini ya, hari ini debt collector itu sudah semakin, jadi istilahnya performa debt collector itu jadi semakin meningkat gitu dalam melakukan penagihan. Biasanya mereka lembut, nah sekarang mereka menjadi semakin semakin keras gitu ya. Tujuannya cuma satu ya, mereka mengejar target atau goal yang ditetapkan oleh perusahaan pinjol tersebut gitu. Nah, sebagai contoh, kemarin ada pertanyaan ya dari channel Bang Kopil Official. Nah, kalian bisa lihat di video ya, di gambar gitu ya. Ini ya. Nah, dia terlihat aplikasi pinjaman online Aku Laku. Jumlahnya nggak besar gitu ya, kecil. Nah, debt collector semakin menggila dengan mengirim dan WhatsApp nasabah ini dengan mengatakan bahwa para debt collector itu akan datang ke rumah dia gitu. Akan menghampiri dia gitu. Jadi siap-siap dengan mobil plat apa gitu ya. Nah, ini salah satu teror yang menurut saya sih luar biasa ya, untuk efek terhadap psikologis nasabah itu ya, apalagi yang nggak biasa menerima hal itu tentu akan kaget guys, kaget. Waduh, gimana nih, utang cuman secuil tapi debt collectornya mau datang sebentar lagi gitu. Nah, ini harus kalian pahami, belum lagi telepon yang kalian hadapi, belum lagi nomor kontak darurat kalian akan dihubungi mereka, itu akan teror mereka itu akan semakin menggila, mengganas guys ya, karena peraturan terbaru dari OJK ini guys. Mau nggak mau perusahaan fintech ya itu harus mengeksplor debt collectornya, bagaimana agar si nasabah itu cepat mengembalikan dana mereka. Nah, dengan apapun, termasuk dengan jalan kekerasan gitu, dengan cara yang benar-benar keras gitu. Nah, ini harus kalian pahami ya guys. Jadi tidak ada setiap pinjol itu tidak melakukan usaha semaksimal mungkin bagaimana cara menagih nasabahnya itu dengan cara lembut atau bagaimana. Tidak akan pernah guys. Mereka terus melakukan intimidasi, itu pasti. Dan itu kan membuat kalian tidak tenang guys. Tidak tenang kalian memikirkan, wah bagaimana ini ya. Dan ada juga yang langsung direct gitu ya, melaporkan Anda ke kantor polisi dengan membuat surat BAP dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi pada kalian? Kalian masih tenang? Tentunya kalian tidak akan tenang guys gitu ya. Nah, oke, di video saya kali ini ya, langsung saja saya akan kupas ya bagaimana cara aman ya
kita buat debt collector itu biar dia menjadi mampus gitu, mati kutu gitu, tidak berani lagi dia akan mengganggu kalian gitu ya, tidak berani lagi dia akan mengganggu dan meneror Anda gitu ya. Bagaimana caranya gitu, sesuai dengan pengalaman yang saya alami gitu ya, bagaimana cara saya menghadapi debt collector yang terus melakukan teror gitu sama saya, intimidasi dan sebagainya. Kontak darurat saya juga diganggu oleh dia. Nah sekarang kita buat dia menjadi mati kutu ya, mati kutu dan tidak berani lagi mengganggu kalian. Itu bagaimana gitu? Bukan berarti kita tidak akan membayar utang, itu kan utang adalah kewajiban kita. Di sini kita buat strategi saja guys, bagaimana agar hari-hari kita itu tenang, lancar, tanpa ada gangguan dari debt collector pinjol ini. Dan saya buktikan kalau kalian gunakan cara ini, kalian bakal aman guys. Tenang kalian, hidup kalian tenang gitu ya. Setidaknya bisa membuat kalian menjadi bisa sedikit berpikir bagaimana cara membayar pokok utang ataupun menyicil tagihan kalian di pinjol ini ya kan, terutama pinjol OJK gitu guys. Nah langsung saja guys, bagaimana caranya kita membuat debt collector pinjol itu menjadi mati kutu, tidak bisa bergerak dan tidak bisa untuk mengganggu kita, itu bagaimana guys ya. Yang pertama gitu ya, yang harus kalian lakukan gitu ya, harap kalian broadcast dulu kepada kontak-kontak kalian ya, terutama kontak darurat yang kalian daftarkan di aplikasi pinjol tersebut yang sering mengganggu kalian gitu, mengganggu aktivitas kalian ya. Kalian tidak bisa tenang, telepon masuk, WA masuk, semuanya gitu ya. Yang ingin kalian bayar tagihan kalian segera. Ini terutama yang gagal bayar, tentu ini menjadi penderitaan tersendiri ya guys ya. Nah tenang saja. Di video ini saya akan bantu kalian semuanya yang lagi terlilit utang ya, agar sedikit lebih tenang gitu ya menghadapi debt collector ini, sehingga mereka tidak mengganggu kalian lagi. Yang pertama, kalian broadcast dulu ya ke kontak darurat kalian, terutama ya, kalian broadcast bilang bahwa yang bersangkutan kalau mereka menghubungi kontak darurat tidak di tempat atau lagi sibuk atau gimana, pokoknya buat kondisi supaya kontak darurat Anda itu tidak ngobrol dengan pihak debt collector itu kan. Nah kalau sampai ngobrol udah bahaya gitu, mereka akan dicecar, malahan yang jadi target bukan Anda tapi kontak darurat Anda. Nah itu kan akan merusak hubungan Anda nantinya, takutnya seperti itu. Silakan Anda broadcast, atau kalau mereka itu teman terdekat Anda atau keluarga Anda, kerabat Anda, silakan Anda katakan tolong jangan diangkat kalau mengatasnamakan aplikasi ini gitu, Anda katakan. Apalagi kan kalau kita punya teman yang memang nggak ngeh gitu ya mengenai teknologi ya, itu mereka itu kan akan bingung, wah ini siapa, saya angkat aja gitu kan. Nah kalian bilang seperti itu gitu ya, kalian amankan dulu kontak darurat kalian agar mereka tidak ngomong dengan debt collector tersebut dan akhirnya terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Gitu. Lalu kedua ya guys, apabila debt collector itu langsung mendirect Anda dengan mengatakan seperti di video tadi ya, kalian lihat ya di video tadi, kalian lihat itu mengenai debt collector datang menggunakan mobil ya, mobil akan datang ke tempat kalian gitu ya. Kalian lihat ya gambarnya nih seperti ini. Nah ini salah satu contohnya. Ini kan kalau kalian yang nggak bisa mengelola emosi kalian, itu kalian akan kena guys, kalian akan down gitu, saya pastikan guys ya. Jadi kalian lakukan seperti ini. Katakan, oke, kalau begitu, kalau memang datang, ya silakan datang, bilang. Saya menunggu kok di rumah gitu. Gitu aja, santai aja guys, jangan takut. Oh, nomor BH-nya apa? Oh, di sini saya nggak lihat BH-nya. Misalkan BH-nya 21, BH-nya misalkan D gitu ya, D atau apa gitu, D.70 berapa gitu. Kalian mau, oh ini BH-nya kok nggak ada yang D ini. Mobil hitam kok, misalnya mobilnya warna hitam gitu. Kalian bilang, oh ini warna hitam. D sekian, D5, D6 gitu ya, berapa gitu. Kalian bilang itu, datang aja, saya di rumah nih bilang. Jadi dengan perasaan santai guys, santai, jangan kalian merasa takut gitu. Oh mbak, kan kadang-kadang debt collector kan suaranya keras tuh, keras banget, dan benar-benar bikin kita menjadi merasa menghadapi seorang preman gitu, ada seorang pembunuh darah dingin gitu ya, mohon maaf. Jadi kita harus begitu. Kita lihat, oh ya datang aja. Saya tunggu gitu. Dengan perasaan santai. Jadi kalian harus membuat perasaan kalian santai mungkin.
Jangan kalian merasa terpojok, terintimidasi. Nah, itu akan semakin mereka menggila untuk melakukan teror kepada kalian gitu. Saya pastikan. Karena itu dia tadi kan, peraturan OJK tadi membuat sebuah perusahaan fintech pinjaman online itu semakin harus kerja keras mengerahkan semua debt collectornya untuk mengintimidasi Anda, mengancam Anda, itu sudah pasti. Nah, itu harus Anda sadari guys, dan Anda harus bisa melawannya. Harus membuat mereka mati kutu guys, para debt collector itu. Nah gitu ya, jadi kalian sesantai mungkin. Jangan kalian tanggapi, jangan kalian masukin dalam hati gitu. Santai saja. Oke? Nah, itu cara yang itu ya, yang harus kalian perhatikan. Kalian kondisikan diri kalian bagus-bagus. Emosi kalian kendalikan, ya. Tetap fokus di kehidupan kalian. Oke? Nah, gitu. Selanjutnya kalau bisa, kalau lebih parah lagi ya, mungkin kalian tidak bisa lagi ya mengatur frekuensi emosi kalian menghadapi teror ini. Kalian ganti nomor handphone kalian secepat mungkin, ganti nomor baru aja, ganti aja gitu ya. Kalau bisa HP ganti juga kalau bisa gitu. Nah gitu ya, itu cara terakhir yang harus kalian lakukan agar ya debt collector pinjol ini mati kutu betul, tidak bisa lagi menghubungi kalian, tidak bisa lagi mengganggu kalian gitu. Termasuk debt collector laku-laku yang saya ini saya lihat ya makin menggila ya teror mereka gitu. Nah gitu, oke. Mungkin itu ya teman sedikit bagaimana cara membuat debt collector pinjol itu mati kutu dengan cara yang sangat simpel dan sederhana ini guys. Silakan kalian praktekkan dan semoga kalian diberi kemudahan dalam menyelesaikan tagihan pinjaman online kalian ya. Kalau bisa lunas alhamdulillah ya guys, kalau belum ya nanti tunda dulu nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu. Oke, sebelum saya tutup jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official semakin berkembang dan tentunya memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.